Pak, perkenalkan saya Maharani, mahasiswa dari Prodi Kearsipan dari Universitas Terbuka. Kalau boleh tahu, saya malam ini sedang berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Yuda. Oke, Bapak Yuda. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak Yuda dahulunya sebagai apa di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahyang ini? Kalau dulu sih saya sebagai mitra, Mbak. Sudah berapa lama Bapak menjadi mitra di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahyang ini, Pak? Udah cukup lama sih, Mbak. 10 tahun lebih, Mbak. 10 tahun lebih. Iya. Oh, berarti pada sensus ekonomi tahun 2016 itu Bapak ikut andil. Ya, kebetulan itu kemarin, Mbak, pas saya ekonomi tahun 2016 ya. Jadi jadi gini Pak, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sensus ekonomi pada tahun 2016 kepada Bapak. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu sensus ekonomi itu apa sih Pak? Sensus ekonomi itu sih sensus tentang ekonomi, Mbak. Membahas tentang ekonomi, secara ekonomi sih. Nah, kapan dan di mana itu Pak sensus ekonomi itu dilaksanakan? Sensus ekonomi itu kalau nggak salah saya pelaksananya itu per 10 tahun sekali, Mbak. 2016 sama 2026 nanti ada lagi. Kalau lokasinya sih di Indonesia cakupannya. Oke, baik. Mengapa sih Pak sensus ekonomi ini harus dilaksanakan? Kalau menurut saya sih kenapa dilaksanakan ya mungkin mau mengukur tingkat ekonomi masyarakat itu setinggi mana sih, Mbak, tingkat ekonominya. Jadi nanti datanya dipakai untuk pemerintahan. Oke. Nah, prosesnya itu sendiri bagaimana Bapak? Kalau prosesnya itu sih panjang, Mbak. Kalau mau dari awal sampai akhir itu di awal ada namanya pemetaan, sudah pemetaan itu ada namanya listing, sudah listing baru lanjut sensus, sudah selesai sensus nanti itu baru ada namanya pengentrian data atau penginputan data ke server. Oke. Em, untuk hasil dari sensus ekonomi itu sendiri, apakah Bapak tahu bagaimana hasil dari sensus tersebut? Sensus tersebut. Kalau saya sih nggak tahu hasil dari mana, saya kan cuma sebagai mitra, Oke. bukan yang mengeluarkan hasilnya. Apakah hasil dari sensus ekonomi tersebut perlu untuk diarsipkan, Pak? Perlu loh, Mbak. Kalau nggak perlu kan nggak mungkin nanti kemarin ada sensus ekonomi. Jadi sangat perlu itu kalau menurut saya. Jadi bagaimana caranya Bapak tahu bahwa untuk mendapatkan informasi dari sensus ekonomi tersebut? Kalau setahu saya sih, Mbak, kalau mau minta data terkait sensus ekonomi itu ya ke kantor BPS itu, Mbak. Oke, baik. Jadi selain di kantor Badan Pusat Statistik, itu dari mana lagi Pak biasanya selain itu? Apakah Bapak tahu? Kalau selama ini sih nggak ada kayaknya, Mbak. Cuma harus ke kantor BPS aja, Mbak. Oke, jadi gini Pak. Kebetulan ini Pak, saya memiliki program kerja yang kalau nanti disetujui oleh pihak Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kepahyang ini, jadi nantinya programnya itu ialah tentang bagaimana memanfaatkan pusat data digital dalam pengarsipan dari hasil sensus ekonomi 2016 itu tadi. Itu maksudnya gimana tuh, Mbak? Pusat data digital itu gimana sih maksudnya? Iya, maksudnya itu eh, hasil dari sensus ekonomi tersebut itu nantinya akan memudahkan Bapak dan orang banyak dalam mencari informasi mengenai hasil sensus ekonomi 2016 tersebut melalui program digital pengarsipan tadi, Pak. Jadi Bapak nanti dimanapun dan kapanpun dapat mengakses dari hasil sensus ekonomi 2016 tersebut. Jadi Bapak nggak perlu lagi untuk datang ke kantor Badan Pusat Statistik yang ada di Kabupaten Kepahyang. Kapanpun itu bisa, Mbak? Bisa melalui handphone, laptop, yang penting ada jaringan internet yang ada. Nah, jadi begitu Pak. Cukup sekian wawancara kita hari ini ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah memberi informasi terhadap saya. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum.